menjadi syarat bagi kelulusan para mahasiswa ketika mengerjakan tugas akhirnya nantinya. Dan mohon untuk mengikuti proses webinar yang telah diadakan. Dari 4 kali webinar tersebut kita akan membahas berkaitan dengan tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini ada modul artikel ilmiah yang telah diberikan. Nah, modul ini untuk dipelajari berkaitan dengan artikel ini mohon untuk dilaksanakan dan dipelajari berkaitan dengan tugas-tugas yang telah diberikan. Dan ada tugas, nanti kan ada tugas 4 tugas ya. Apa tuh? Pertama itu berkaitan dengan judul, berkaitan dengan rumusan masalah, dan berkaitan dengan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka nanti akan kita bahas berkaitan dengan di pertemuan pertama ini, yaitu judul yang kalian berikan, rumusan masalah, dan daftar pustaka yang telah kalian kerjakan. Ini menjadi tugas pertama kita. Nanti akan saya share berkaitan dengan tugasnya. Oke. Nah, yang akan kita bahas berkaitan dengan materi karya ilmiah. Nah, perlu kita ketahui bahwa materi karya ilmiah ini adalah mata kuliah yang wajib dilaksanakan oleh tutor maupun mahasiswa berkaitan dengan karya ilmiah. Nah, konsep mata kuliah karya ilmiah kita ketahui bahwa karya ilmiah adalah berkaitan dengan karya tulis yang ditulis oleh mahasiswa berkaitan dengan penelitian atau kajian ataupun masalah oleh seseorang atau sebuah tim yang memenuhi kaidah etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat atau ilmuwan. Nah, artikel ilmiah yang kita adakan ini atau webinar ini berkaitan dengan materi atau penelitian yang kalian dapatkan atau kalian tulis menjadi sebuah artikel. Dan artikel ini bisa saja diterbitkan secara ilmiah ataupun di lembaga-lembaga jurnal ataupun lembaga-lembaga penelitian yang bentuknya berupa karya tulis dan bisa saja diterbitkan. Dan ini menjadi syarat wajib bagi mahasiswa. Karena kebutuhannya untuk apa saja? Pertama, bisa saja untuk akreditasi dari program studi ilmu hukum. Nah, peningkatan akreditasi ini menjadi hal yang wajib ketika mahasiswa membuat sebuah karya ilmiah yang diterbitkan dalam salah satu jurnal tersebut. Nah, karya ilmiah yang diterbitkan nanti ketika kalian sudah membuat karya ilmiah dan sudah diterbitkan, jadi tidak perlu mengerjakan tugas pertama sampai tugas keempatnya. Tapi kalau kalian belum mempunyai karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga jurnal atau lembaga penelitian, maka kalian wajib mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan, baik tugas pertama, kedua, dan ketiga nantinya. Nah, berkaitan dengan karya ilmiah ini ada beberapa substansi ya, ada beberapa aturan-aturan yang mesti dikerjakan oleh para mahasiswa. Yang pertama berkaitan dengan isi karya ilmiah atau bagaimana karya ilmiah itu mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih dalam bidang ilmu. Nah, karena kita program studi ilmu hukum, maka kajian wajib para mahasiswa ilmu hukum adalah yang berkaitan dengan ilmu hukum ataupun karya tulis yang berkaitan dengan ilmu hukum. Nah, jadi kajian yang akan kita bahas ada berkaitan dengan ilmu hukum, bahwa ada
lembaga-lembaga jurnal atau lembaga karya tulis yang bisa kita terbitkan berkaitan dengan mata kuliah ini itu menjadi syarat yang wajib ketika mahasiswa mengerjakan tugas yang telah diberikan. Nah, bagaimana kajian atau hasil penelitian? Hasil penelitian itu ada dua, ada penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Kalau penelitian lapangan, maka penelitian ini data yang kita dapatkan itu berdasarkan hasil dari lapangan kita atau observasi secara langsung, baik observasi secara langsung di lapangan yang kita temukan, kemudian kita teliti dan kita bahas di dalam artikel kita, kemudian bisa menjadi karya tulis kita, baik itu yang bisa kita terbitkan ataupun tugas yang kita unduh di mata kuliah karya ilmiah tersebut. Nah, bisa kalau studi pustaka, kalau pustaka lebih kepada buku-buku atau pustaka atau penelitian-penelitian terdahulu yang kita akan bahas dan kita kembangkan penelitiannya, sehingga penelitian yang kita kembangkan itu akan mendapatkan hasil penelitian itu yang berbeda dengan hasil penelitian yang sebelumnya, atau mendapatkan teori-teori terbaru berkaitan dengan hasil penelitian yang telah kita adakan nantinya. Nah, terus yang kedua itu berkaitan dengan sistematika. Nah, setiap lembaga-lembaga penelitian, baik itu jurnal baik itu jurnal nasional. Jurnal itu ada 3 bagian, ada jurnal yang terakreditasi, ada jurnal yang terakreditasi di Sinta, ada jurnal yang terakreditasi secara internasional ataupun disebut dengan Scopus. Nah, jurnal yang terakreditasi walaupun dia tidak ada penilaian Sintanya itu juga tetap diakui sebagai tugas karya ilmiah. Nah, tapi kalau jurnal nasional, ada yang disebut dengan peringkat. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, Sinta 1 dan Sinta 2 itu dianggap jurnal yang terbaik. Kalau jurnal di Indonesia dianggap jurnal nomor pertama dan kedua. Itu biasanya berbahasa Inggris dan diterbitkan oleh lembaga jurnal yang terakreditasi, baik itu oleh Dikti atau lembaga jurnal terkaitnya. Nah, setiap lembaga jurnal itu mereka memiliki sistematika penulisan masing-masing atau disebut dengan template. Template itu dilihat dari bagaimana, contohnya tata cara penulisannya, apakah menggunakan footnote atau menggunakan body note ataupun menggunakan berkaitan dengan daftar pustaka secara langsung. Nah, nanti di sana ada namanya template karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa berkaitan dengan lembaga jurnal yang akan menerbitkan jurnal yang telah kita unduh ataupun telah kita upload di lembaga jurnal tersebut. Nah, sistematika atau kerangka penyusunan artikel atau tugas akhir program atau monograf. Dan kita juga membahas berkaitan dengan pola atau tampilan baku berupa bentuk ukuran kertas. Itu bagian dari template-nya. Ada yang menggunakan kertasnya A4, ada yang menggunakan kertasnya F4 dan lainnya. Terus marginnya berkaitan dengan ukurannya, kanan kiri atasnya berapa margin yang diterapkan di lembaga jurnal atau template ketika jurnal itu ingin diunduh atau diupload di lembaga jurnal terkait. Nah, penempatan bagian cetak dan lainnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap lembaga jurnal itu mereka memiliki template yang berbeda-beda. Jadi yang berbeda-beda tergantung dari tata atau aturan dari lembaga jurnal terkait tersebut. Nah, ketika template-nya berbeda, kita harus membuat template berkaitan dengan tugas-tugas ataupun aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh lembaga jurnal terkait. Oke, sekarang kita juga akan membahas berkaitan dengan tugas-tugas yang telah kalian kerjakan.
Nah, saya melihat dari 15 mahasiswa di sini hanya ada 3 mahasiswa yang telah mengunduh ataupun yang sudah mengupload tugas yang telah diberikan. Kira-kira apakah ada kendala dari tugas yang telah diberikan dari mahasiswa? Jadi kalian harus mengunggah tugas pertama ya. Untuk kalian bisa mengunggah tugas pertama nanti akan saya lihat, saya cek apakah sudah sesuai dengan aturan penulisan tugasnya atau belum. Kalau belum, maka perlu kalian perbaiki tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, saya melihat dari tugas yang telah dikerjakan ada yang masih tidak sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Makanya kalian harus mengerjakan sesuai dengan arahan ataupun tugas yang telah diberikan tersebut sesuai dengan instruksi yang telah diberikan di dalam tugas pertama tersebut. Kita bahas dulu tugas pertama. Oke. Oke, tugas pertama ya. Tugas pertama ada di aktivitas ketiga, yaitu pertama kalian diberikan waktu selama 1 minggu untuk mengerjakan tugas ini. Tugas pertama ini yaitu saudara mahasiswa peserta bimbingan artikel ilmiah, pada tugas pertama saudara diminta untuk menyelesaikan atau menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan saudara kaji. Nah, kalian di sini tugas pertama kalian wajib membuat atau menulis judul artikel karya ilmiah yang akan kalian bahas pada tugas akhir karya ilmiah nantinya. Nah, ini kalian akan diminta untuk membuat judul atau mengajukan judul kepada pembimbingnya atau tutor, kepada saya. Nanti judulnya nanti akan saya koreksi apakah sudah sesuai dengan mekanisme penulisan, yaitu pada program studi ilmu atau template yang telah digunakan. Nanti saya akan melihat apakah judul itu ada masalahnya atau ada rumusan masalah yang perlu kita bahas ataupun tidak. Kalau memang nanti ada perbaikan ketika kalian mengajukan judul dan saya menganggap judul itu belum memenuhi syarat untuk dibahas dalam mata kuliah atau pada mata kuliah artikel ilmiah atau karya ilmiah ini, maka kalian harus memperbaiki judul atau arahan yang saya berikan. Nah, itu ya judul ya pertama. Kedua itu kalian mengunggah file artikel yang membuat, yaitu pertama itu judul, kedua itu ada rumusan masalah. Nah, minimal itu ada rumusan masalah yang kalian akan bahas dalam judul tersebut. Nah, rumusan masalah ini bisa saja 3 rumusan masalah ataupun 2 rumusan masalah berkaitan dengan judul yang akan kalian bahas. Rumusan masalah ini biasanya berisi pertanyaan. Pertanyaan baik itu pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan kalian bahas. Nah, bisa saja kalau judul itu harus memenuhi apa? Biasanya antara ada desolen dan desain, antara keharusan peraturan yang ada dan kenyataan di lapangan bagaimana peraturan itu, apakah sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kalau tidak sesuai, nah makanya inilah yang menjadi masalah, apa penyebab dari keharusan atau aturan yang ada tidak sesuai implementasinya di lapangan. Maka itu yang menjadi masalah yang akan kalian bahas dalam rumusan masalah yang kalian buat nantinya. Nanti saya akan berikan contoh berkaitan dengan artikel ilmiah.
Yang pertama tadi rumusan masalah ya, minimal 3 rumus, maksimal itu 3 rumusan masalah atau lebih boleh, tapi minimal wajib 2 rumusan masalah yang akan kalian bahas dalam judul kalian nantinya. Kedua, berkaitan dengan rangkuman, yaitu rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Nah, jadi kalian harus membahas berkaitan dengan artikel ilmiah yang kalian tulis itu harus mengacu pada tulisan ataupun buku ataupun jurnal yang sudah diterbitkan. Nah, bisa saja kalian mengembangkan dari hasil jurnal itu ataupun kalian mengambil sebagai referensi maupun daftar pustaka. Nah, itu dimasukkan dalam footnote ataupun body note ataupun daftar pustaka yang kalian kerjakan nantinya. Itu sebagai landasan kalian bahwa yang kalian buat ini ada referensinya, bukan karangan kalian. Nah, itu harus apa? Harus 10 tahun terakhir, terbitan 10 tahun terakhir. Kalau sekarang tahun 2025, maka kalian minimal itu atau maksimal terbitan dari tahun 2015. Nah, tahun 2015 minimal, kalau bisa lebih mudah, ibaratnya terbitan tahun 2025, 2024, 2023 sampai 2015 terakhir. Maka itu yang menjadi rujukan kalian dalam membuat karya ilmiah tersebut, menjadi referensinya. Terus kerangka tulisan ilmiah. Di sana ada kerangka tulisan ilmiah, baik itu dari judul, terus nanti ada identitas, baik itu nama dari penulis, baik itu penulis pertama dan kedua. Terus ada lembaga jurnal atau lembaga tempat kalian, bisa saya dari universitas terbuka. Kemudian itu nanti ada abstrak. Setelah abstrak itu ada pendahuluan. Nah, setelah pendahuluan itu nanti kalian ada latar belakang. Kemudian itu rumusan masalah dan pembahasan berkaitan dengan judul atau materi yang kalian bahas. Nah, di situ harus kalian upload ya, harus kalian upload. Di sini sudah jelas petunjuknya. Tugas 1, tugas kerja mandiri. Nah, ketik topik artikel ilmiah yang saudara kembangkan, baik itu online tag, terus unggah artikel atau data literatur yang saudara gunakan sebagai dasar untuk merumuskan topik. Terus saudara kembangkan untuk mengklik tombol add di tombol file tersebut. Nah, di sana kalian bisa baca aturannya. Nah, catatan ya untuk para mahasiswa, tolong dibaca catatan ini. Jika mahasiswa sudah memiliki artikel yang sudah dipublikasikan, tadi saya bilang kalau sudah ada artikel atau karya ilmiah sudah dipublikasikan, baik itu berupa publikasi pada proceeding, jurnal, atau jurnal nasional, jurnal internasional sebagai penulis pertama. Nah, ini wajib artikelnya sebagai penulis pertama. Nah, dengan format sebagai berikut. Nah, formatnya itu sudah bisa kalian baca artikel. Nah, itu format yang telah kalian yang wajib kalian kerjakan nantinya. Oke, saya cek di sini hanya ada 3 orang yang telah mengerjakan tugas. Nah, ada dari 15 orang, ada 3 orang yang mengerjakan tugas. Jadi masih ada 12 orang lagi yang belum mengerjakan tugas. Dan dari 3 orang ada 2 orang sudah saya nilai dan juga sudah saya koreksi, dan 1 orang masih belum saya nilai. Nanti akan saya cek lagi berkaitan dengan artikel ilmiah yang telah dikerjakan tersebut. Oke, saya cek ya. Saya cek berkaitan dengan artikel yang sudah dikerjakan.
Saya cek satu-satu berkaitan dengan artikelnya. Oke, ini paradigma dari artikel ilmiah yang dikerjakan. Paradigma ada sini orangnya. Ada orangnya? Saya, Pak. Ya, paradigma menulis artikel ilmiah berkaitan dengan analisis yuridis kekuatan hukum perlindungan pada data implementasi sertifikat elektronik. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah. Saya lihat dari judulnya ini ada analisis yuridis, itu berarti masuk dalam bidang hukum atau ilmu hukum. Yang masuk ada perlindungan data atau implementasi sertifikat elektronik di Indonesia. Ini bisa saya terima berkaitan dengan judul, tapi nanti perlu saya koreksi lagi dan saya perbaiki berkaitan dengan judul ini. Nah, paradigma juga sudah membahas berkaitan dengan materi ataupun ada tadi panduan, ada 10 artikel ilmiah, yaitu 10 artikel ilmiah dan ada kerangka tulisnya. Nah, tapi saya harapkan judul yang telah ada ini, telah dikirimkan ini, belum ada yang menulisnya. Kalau memang sudah ada yang menulisnya, minimal ada hal pembanding yang membedakan antara tulisan paradigma dengan tulisan yang telah ada ataupun jurnal atau terbitan yang sudah ada. Nanti saya cek lagi berkaitan ini, akan ada perbaikan juga sebelum mengerjakan tugas kedua dan ketiga. Oke, untuk sementara sudah memenuhi tugas-tugas ataupun aturan-aturan yang telah diberikan. Nanti akan dicek lagi tugas-tugas lainnya. Terus selain ada 2 orang lagi yang mengerjakan tugas. Di sini ada Aprisa Stefani, ada orangnya? Arisa? Nggak ada ya? Siap, ada, Pak. Ya. Sudah dibaca koreksi dari yang saya berikan, Pak? Kemarin sudah saya sudah memberikan beberapa perbaikan berkaitan dengan tugas yang telah dikerjakan oleh Aprisa. Nanti bisa dicek ya di dalam berkaitan dengan tugas yang telah diberikan itu. Berkaitan ada beberapa hal yang perlu diperbaikin nanti. Oke, sementara sudah saya cek dan nanti akan kita koreksi lagi. Tolong yang lainnya untuk segera mengirimkan tugas yang telah diberikan. Nanti untuk melanjutkan tugas berikutnya. Tapi kalau belum mengerjakan tugas ini, maka saya tidak akan melanjutkan atau menilai untuk tugas berikutnya. Walaupun di sini nggak ada aturan untuk mengerjakan tugas ini, tapi harus walaupun tugas pertama, tugas kedua dan tugas pertama dan tugas kedua itu sebenarnya tidak ada anjuran untuk melakukan penilaian.
Tapi nanti akan ada koreksi di tugas ketiga. Kalau tugas ketiga kalian tidak disetujui oleh saya sebagai dosen pembimbingnya, maka kalian tidak akan bisa mengerjakan tugas 4. Nah, kemarin saya beberapa kali dari tahun 2002 mengajar mata kuliah karya ilmiah, ada beberapa mahasiswa yang mengulang sampai 3 kali mata kuliah karya ilmiah itu karena dia dianggap tidak lulus dan tugas yang dia berikan itu tidak sesuai dengan arahan ataupun pedoman template penulisan yang sudah diberikan. Nah, saya harapkan nanti kalian cek lagi. Saya akan menilai berdasarkan tugas yang telah kalian kerjakan dengan sesuai dengan arahan. Ini ada juga dari ada 3 orang, Aditya Bayu Ardi Wardan. Oke, nah untuk tadi saya bilang tadi untuk tugas-tugas yang kalian kerjakan ataupun referensi yang bisa kalian gunakan itu dalam mengambil sebuah referensi mata kuliah itu kalian bisa gunakan melalui baik itu Google Scholar. Tadi bisa kalian dapatkan melalui Google Scholar. Kalian cek buka Google Scholar. Kemudian bisa kalian melakukan dari Perpustakaan Nasional atau LIPI atau Directory of Open Access Journal (DOAJ). Nah, kalian bisa dapatkan dari sana untuk referensi untuk jadi rujukan kalian dalam menulis karya ilmiah. Saya contohkan satu ya, saya contohkan dari Google Scholar. Kalian bisa Google Scholar. Nah, di Google Scholar kalian bisa buka contoh tulisan saya ataupun tulisan yang lainnya ataupun judul, kalian bisa lihat di sana. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa materi ataupun ada beberapa karya ilmiah baik itu berupa jurnal, maka kalian bisa dijadikan rujukan. Nah, bisa saja salah satunya saya contohkan tulisan yang berkaitan dengan kalian bisa buka seandainya kalian jurnal. Ini saya berikan contoh jurnal ya. Nah, jurnal itu biasanya pertama itu kalian membuat judul, kemudian setelah judul itu ada namanya di bawahnya itu nama penulis. Nah, di bawah nama penulis itu lembaga tempat lembaga kita ataupun tempat kita bekerja boleh ataupun tempat kita kuliah. Nah, di sana kemudian di bawahnya ada email, kemudian ada abstrak. Nah, abstrak ini bisa tergantung dari template tata cara penulisan sesuai dengan lembaga jurnal yang akan kita terbitkan. Nah, abstrak bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Kemudian dari abstrak itu ada pendahuluan. Nah, itu terus ada pendahuluan di sana itu biasanya latar belakang yang menjelaskan latar belakang kita mengambil judul atau materi ataupun penelitian yang kita bahas tersebut. Nah, di bawah judul, di bawah latar belakang itu nanti akan menjelaskan di sini. Akan menjelaskan apa penelitian yang akan kita teliti. Nah, seperti tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana hukum Islam diformalisasikan menjadi hukum nasional. Nah, itu berupa rumusan masalahnya. Terus nanti kita akan membahas pembahasan, yaitu pembahasan berkaitan dengan mata kuliah ini ataupun teori yang kita gunakan, teori apa. Terus kemudian pada di akhirnya berkaitan dengan kesimpulan berkaitan dengan materi yang kita bahas. Nah, sini ada kesimpulan. Nah, di bawah setelah kesimpulan nanti ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini harus sesuai dengan template yang telah disediakan daftar pustakanya.
Daftar pustakanya tadi minimal itu ada 5 buku maupun 5 jurnal dan wajib terbitkan 10 tahun terakhir paling lama di daftar pustaka. Oke, itulah pembahasan kita pada hari ini, materi yang kita bahas. Ada pertanyaan ataupun ada kendala dalam melaksanakan tugas kita atau tugas yang telah diberikan dari kalian? Kalau nggak ada masalah, segera kerjakan tugas itu. Kalau tidak mengerjakan, maka saya tidak akan koreksi sampai tugas ketiga nanti, dan kalian mengulang untuk mata kuliah karya ilmiah ini. Nah, jadi jangan dianggap remeh ya, mata kuliah karya ilmiah ini mata kuliah yang wajib. Kalau saya tidak memberikan nilai di atas 75, mata kuliah ini kalian wajib mengulang di semester berikutnya. Jadi saya harapkan untuk mengerjakan tugas ini dengan benar, dan saya harap untuk mengikuti webinar yang telah diberikan. Kalau tidak melaksanakan sesuai dengan arahan dosen pembimbing, maka saya tidak segan-segan untuk tidak meluluskan kalian dalam mata kuliah karya ilmiah atau artikel ilmiah yang telah diberikan. Jadi ini syarat wajib bagi kalian untuk melaksanakan tugas ini, dan kalian harus mendapatkan nilai di atas 75 dan minimal 75 untuk kelulusan. Kalau tidak mendapatkan nilai 75, maka harus mengulang pada semester berikutnya. Dan saya sudah menemukan beberapa mahasiswa yang sudah mengulang sampai 4 kali mata kuliah ini dan tidak lulus. Dan saya juga tidak segan untuk tidak meluluskan sesuai dengan arahan yang telah diberikan atau pembimbing. Jadi kalau tidak mengerjakan sesuai dengan arahan, maka saya tidak segan untuk tidak meluluskan sesuai dengan anjuran yang telah diberikan itu. Ada pertanyaan? Kenapa belum mengerjakan tugas? Apa ada kendala yang dihadapi? Kalau tidak ada, saya anggap kalian paham semua. Maka kalau tidak ada mengerjakan tugas, maka tidak akan saya nilai di tugas berikutnya sampai tugas ketiga nanti. Ini ada batas waktu pengerjaan tugasnya ya. Ini minggu terakhir dalam mengerjakan. Kalau memang nggak dikerjakan lagi, maka ini. Dan tugas juga akan saya koreksi. Maka kalau di tugas ketiga itu kalian tidak saya berikan pendapat untuk melanjutkan tugas keempat, maka itu otomatis tidak akan bisa kalian mengerjakan di tugas akhirnya. Jadi nggak ada ya? Silakan. Suaranya bisa dikeraskan lagi? Atau ya gimana? Gini Pak, ini untuk karya ilmiah, saya kan baru pertama kali mengikuti ya Pak ya. Ya. Di semester ini. Nah kebetulan kan saya basicnya itu di tenaga kerjaan. Halo? Ya halo Pak. Gimana? Basicnya gimana? Basicnya tuh di ketenaga kerjaan Pak. Ya, ketenaga kerjaan. Dinas ketenaga kerjaan ya? Iya maksudnya kan kebetulan saya pengurus serikat pekerja Pak. Oh ya. Ya. Terus? Kalau misalkan yang ingin saya tanyakan, apakah boleh judul karya ilmiah berkaitan dengan ketenaga kerjaan? Oke, siap. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, untuk Ibu Epi Mailia, untuk tugas karya ilmiah atau judul yang diberikan judulnya boleh berkaitan dengan ketenaga kerjaan, tapi harus membahas berkaitan dengan undang-undangnya. Contohnya apa? Analisis undang-undang ketenaga kerjaan berkaitan dengan undang-undang Omnibus Law atau undang-undang. Nah, nanti
dikaitkan dengan penelitian yang akan Ibu Epi laksanakan. Contohnya ada kasus berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ada tapi belum dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang terada. Contohnya kan di dalam undang-undang ketenagakerjaan itu ada namanya uang pesangon bagi orang yang di PHK. Nah, apakah sudah diberikan sesuai dengan hak-hak bagi orang yang karyawan yang di PHK oleh perusahaan itu, apakah sudah ada hak-haknya diberikan? Nah, kalau sesuai dengan undang-undang itu atau tidak. Kalau tidak, berarti itulah antara undang-undang yang ada, implementasi di lapangan tidak sesuai. Nah, ini bisa dijadikan masalah atau latar belakang masalah kenapa Ibu Epi Malia mengambil judul seperti itu, mengambil judul berkaitan dengan undang-undang tadi. Boleh saja, tapi yang harus dibahas adalah yang berkaitan dengan aturan hukum atau analisis yuridisnya ya. Nah, kaitkan dengan contohnya implementasi undang-undang ketenagakerjaan tentang pemberian pesangon bagi karyawan yang di PHK ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi makanya kenapa kalian wajib membahas berkaitan dengan ada di dalam penelitian atau artikel ilmiah itu ada judulnya. Ada judul, judul itu harus membuat masalah dan judul itu harus berkaitan dengan hukum atau baik itu yuridis. Nah, makanya kalian bisa ngambil 3, ada namanya yuridis normatif. Nah, bisa saja kalian lihat yuridis aturan secara normanya sudah berlaku atau yuridis empiris, aturan yang ada dengan kenyataan di lapangan itu apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Kalau belum, apa masalahnya? Maka ini yang menjadi masalah yang akan kita bahas dalam artikel ilmiah. Nah, kalau untuk Ibu Epi dipersilakan, tidak apa-apa untuk membahas ketenagakerjaan, tapi harus dikaitkan dengan aturan hukumnya ya. Sehingga boleh digunakan berkaitan dengan ini. Nah, bisa menggunakan studi pustaka. Kalau studi pustaka berarti undang-undang yang ada atau penelitian terdahulu yang sudah ada. Kemudian Ibu Epi kembangkan apa yang menjadi pembeda antara penelitian yang terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang Ibu Epi akan buat nantinya. Nah, tapi kalau mau studi lapangan boleh. Studi lapangan itu berkaitan dengan undang-undang yang ada. Nah, apakah sudah dijalankan atau belum? Siapa yang menjalankan? Berarti bisa pihak perusahaan, karyawan, maupun lembaga-lembaga terkait yang ada di dalam aturan undang-undang itu. Bisa saja dengan melakukan observasi ke lapangan berkaitan dengan aturan hukum yang ada. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk membahas berkaitan dengan tugas yang Ibu Epi nanti akan laksanakan. Itu Bu Epi, ada lagi? Ya Pak, terima kasih. Sangat membantu sekali Pak, memang betul. Karena yang tentang permasalahan beda penyampaian artinya karena kan saya mengikuti dari yang undang-undang kedahulu 2013 sampai turunnya 2008 dalam Omnibus Law. Jadi itu nanti akan saya coba dimasukkan ke tugas karya ilmiah tersebut. Itu sangat apa yang kita sampaikan sama saya sangat berarti sekali Pak ilmu dan memang ada terkaitan dengan pekerja, pengusaha, peran serikat pekerja juga dan peran mungkin pemerintah diantaranya dinas tenaga kerja mungkin begitu ya Pak ya. Iya. Nah, lembaga-lembaga terkait. Nah, Bu Epi silakan nanti untuk membuat judul bisa dikirimkan nanti diupload lewat langsung di e-learningnya, di tugas ketiganya, ataupun nanti bisa dikirim ke saya secara langsung tugasnya. Nah, buat satu judul atau berapa judul, buat 3 rumusan masalah, kemudian cari penelitian ataupun jurnal ataupun karya ilmiah yang lain
yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul yang Ibu Epi akan buat nantinya. Nanti bisa saya bimbing nanti supaya sesuai dengan template dan tugas yang telah diberikan. Baik, itu Ibu Epi untuk sementara. Ya. Terima kasih sekali, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain berkaitan dengan materi tersebut? Nah, kalau sudah tidak ada, saya anggap kalian sudah paham berkaitan materi ini. Segera kerjakan dan saya berikan waktu sampai tutup pada tugas pertama. Nanti kan ada di sana sudah dijelaskan bahwa ada batas waktu penyelesaian tugas yang telah diberikan. Oke, saya rasa kalian sudah punya buku panduannya masing-masing. Nah, dibaca buku panduan dan dipelajari sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Kemudian sesuai dengan arahan ini maka akan saya cek nanti apakah tugas itu sudah di-upload atau belum. Nanti kalau memang sudah, nanti akan saya koreksi sesuai dengan buku panduan yang telah ada. Nah, saya menggunakan referensi ini ya, buku panduan dari Universitas Terbuka. Ini yang menjadi hal penting untuk kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, nggak ada lagi ya pertanyaan?